pagi, siang, atau malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Nadine. Dan hari ini saya akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu anemia pada pasien CKD. Namun pada kali ini kita akan fokus kepada pemberian terapi ESA atau Erythropoietin Stimulating Agent. Nah, jadi sebelum dimulai terapi ESA, itu kita harus pastikan kausa anemia lainnya terkoreksi. Jadi seperti anemia defisiensi besi, ya, atau mungkin adanya blood loss, atau lain sebagainya itu ya harus koreksi terlebih dahulu agar terapi ESA yang kita berikan bisa lebih maksimal. Dan pasien dengan keganasan dan riwayat stroke itu mendapatkan perhatian lebih karena ESA sendiri ini dia dapat menyebabkan darah tinggi ya, atau hipertensi ya, dan dia juga dapat mempengaruhi pada pasien-pasien dengan malignansi. Pada pasien dengan PGK yang sudah menjalani dialisis, itu disarankan terapi ESA demi menghindari penurunan HB kurang dari 9. Dan pada pasien PGK 5HD ini, pemberian IV atau SK itu bisa diberikan. Namun kalau yang non dialisis ya atau yang peritoneal dialisis itu lebih baik diberikan subkutan dibandingkan IV atau SK. Memang sebenarnya di antara pemberian ini ya subkutan lebih fisiologis dan efektif. Jadi selama praktek sehari-hari juga kita kayaknya lebih sering menggunakan subkutan ya dibandingkan pemberian IV. Nah, di sini kita lihat bahwa apa sih bedanya IV dengan subkutan pemberian ESA gitu ya pada pasien-pasien HD. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada pemberiannya itu lebih efektif ya kalau pemberian subkutan, dan juga apa namanya pemberian subkutan ini juga tadi ya lebih fisiologis. Nah, lalu kalau untuk target pengobatannya sendiri itu terapi ESA itu dimulai pada kadar HB kurang dari 10 dan ditargetkan pada pasien dengan HD, PD atau non dialisis itu target HB 10 sampai 12 dan tidak boleh lebih dari 13. Ini menurut Pernevri. Cuman memang kalau misalnya sudah di atas 12 kita juga sudah harus mulai hati-hati gitu ya. Karena kalau misalnya lebih dari 12, resiko hipertensi dan trombosis meningkat. Dan memang seperti ini harus di bawah supervisi dari KGH. Dan koreksi anemia dengan ESA sendiri ini juga dapat memperlambat progresivitas penyakit ginjal kronis. Nah, untuk indikasinya, ya tentunya tadi ya, bila HB kurang dari 10 dan penyebab lain anemia sudah disingkirkan, dan cara pemberiannya itu tidak ada anemia defisiensi besi absolut, yaitu saturasi transfusi kurang 20% dan ferritin serum kurang dari 100 pada yang non-dialisis atau peritoneal dialisis, atau kurang dari 200 pada yang HD. Nah, kalau ada anemia defisiensi besi absolut, maka harus dikoreksi dulu dengan tadi ya, yang sebelumnya kita pernah kasih tahu, kalau udah dialisis, baiknya diberikan pemberian preparat besi IV. Dan juga tidak ada infeksi yang berat. Kontraindikasinya hipersensitivitas terhadap PSA, dan yang perlu diperhatikan kondisi-kondisi seperti tekanan darah tinggi dan hiperkoagulasi. Jenis alfa ini ada banyak, yang paling sering kita gunakan tuh epoetin alfa, ada hemapo, ada renogen, ada sebagainya, dan juga beta, ya, rekormon. Yang paling sering yang epoetin alfa. Nah, di sini kita lihat waktu paruhnya juga berbeda. Kalau pada yang sekutan itu lebih lama, 24 jam. Jadi makanya di dalam darahnya pun juga lebih lama ya pada pemberian sekutan. Ada juga darbepoetin alfa, ya ini banyak mereknya, itu lebih lama lagi dalam darah, bisa sampai 49 jam pada penggunaan subkutan. Dan yang paling lama lagi itu SERA, Continuous Erythropoiesis Receptor Activator. Itu pegylated apobuetin beta. Pokoknya ada pegylatednya itu pasti lebih lama tuh ya, waktu paruhnya sampai 130 jam. Ini berdampak pada durasi pemberiannya gitu ya. Nah, lalu kita masuk ke fase koreksi. Jika fase koreksi kita mulai, maka pemberian epoetin alfa dan beta itu diberikan untuk awal-awal 2000 sampai 5000 unit 2 kali seminggu, atau 80 sampai 120 unit per kilo per minggu per minggu subkutan. Ini hitung-hitungan yang benernya ya. Cuman untuk praktisnya terkadang karena epoetin alfa itu isinya 3000 unit ya, umumnya
maka kita berikan 3.000 unit 2 kali seminggu. Adapun sera itu 50 sampai 75 mikro atau kalau menghitung 0,6 mikro per kilo tiap 2 minggu. Nah, kita berikan. Nah, kapan kita katakan respon? Kalau HB-nya naik 0,5 sampai 1,5 dalam 4 minggu. Kalau sudah tercapai, maka kita bisa pertahankan dosis sampai target HB-nya 10 sampai 12. Ya kan? Kalau misalnya belum tercapai, maka kita naikkan dosis 25%. Misal tadi kita kasih 3.000 unit, maka dikali dari 25%-nya 3.000 unit. Nah, kalau naiknya berlebihan, ya lebih dari 1,5 dalam 4 minggu, atau HB-nya sudah mencapai di atas 12, maka kita turunkan dosis 25%. Kalau HB sudah lebih dari 13, itu kita sarankan untuk di stop ESA-nya. Atau bisa juga kita turunkan dulu 50% ya, bertahap, jadi tidak langsung di stop. Lalu jika sudah tercapai, ya maka kita masuk ke fase pemeliharaan. Itu pemberiannya yang tadinya Epotin Alpha 2 kali seminggu jadi 1 kali seminggu. Dosis sera juga sama dengan dosis koreksi, tapi diberikannya juga makin jarang, tiap 4 minggu. Nah, kalau misalnya lagi pemeliharaan, ya, terus HB-nya ternyata lebih dari 12, maka bisa kita turunkan dosisnya 25%. Nah, ini untuk algoritmanya, ya, jadi kita mulai kalau HB-nya kurang dari 10, seperti itu ya. Lalu kita lihat status besinya. Kalau absolut ya itu anemia defisiensi besi absolut, maka kita tunda ESA tapi kita terapi besi fase koreksi. Nah, kalau misalnya memang ada anemia defisiensi besi fungsional atau status besinya cukup, maka kita bisa mulai dengan berbarengan gitu ya, terapi besi ya, terapi ESA fase koreksi ya, seperti yang tadi telah saya katakan. Nah, kalau yang kotak hijau ini, apabila status besinya lebih dari 50% atau lebih dari 20%, ST-nya dan FS-nya lebih dari 500 atau ST kurang 20 dan FS-nya lebih dari 800, ya, ini maka terapi besi tidak diberikan, segitu ya. Jadi apa namanya, kita bisa lanjutkan ke terapi ESA fase koreksi. Balik lagi ke kotak yang sini. Ini sebenarnya sudah dijelaskan tadi ya sebelumnya, cuman ini dalam bentuk tabel aja. Pada prinsipnya adalah kalau misalnya dia sudah tercapai, kita pertahankan. Kalau belum tercapai, naikin 25%. Kalau ngelebihin, ya bisa kita turunin 25% dan kita evaluasi. Dan untuk fase pemeliharaan, kita berikannya lebih jarang lagi, yang tadi 2 kali seminggu jadi per minggu. Nah, ini yang tadi nih ya, pemberian SK lebih dianjurkan, waktu paruh lebih panjang ya karena sukutan, dan dapat diberikan sebelum, saat, atau setelah HD. Namun, terkadang kita berikannya saat HD, karena pasien-pasien itu lebih ini ya, lebih nyaman diberikannya barengan gitu saat HD daripada di rumah gitu ya. Sebenarnya bisa juga, itu beberapa kondisi, misalnya pada saat HD tensinya tinggi terus, namun di rumah cenderung rendah. Nanti kita bisa berikannya epoetinnya pada saat setelah HD. Lalu pemberian sukutan dengan efektivitas yang sama, tapi dapat menghemat dosis sebanyak 30% dan dengan sendiri menghemat biaya pengobatan. Dan pemberian ESA IV pada BGHD lebih baik diberikan 24 jam pasca HD gitu ya. Jadi banyak cara-cara ya, tergantung preferensi pasien masing-masing. Nah, kita sudah kasih nih ESA-nya. Terus kita bisa katakan inadequat apabila dosisnya sudah sampai 10.000 per minggu, tapi gagal mencapai target respon dalam selama 12 minggu, atau gagal mempertahankan HB. Jadi sudah ke 10.000, HB-nya masih turun-turun aja gitu kan. Nah, itu kita harus curiga nih penyebabnya apa. Yang paling sering itu defisiensi besi, lagi-lagi. Jadi memang paling penting itu defisiensi besi, kita harus lihat dulu adakah absolut dan fungsionalnya. Kita pastikan tidak ada defisiensi besi. Bahkan orang dengan kehilangan darah kronik pun ya, itu ujung-ujungnya juga bisa defisiensi besi. Seperti occult GI bleeding gitu ya. Malnutrisi ya, pasien-pasien HD terkadang kita juga lihat banyak yang malnutrisi ya. Lalu dialisisnya mungkin tidak adekuat, ya mungkin resep HD-nya perlu kita evaluasi kembali. Ada hiperparatiroid sekunder karena CKD-nya, ya jadi CKD MBD gitu ya, inflamasi, obat-obatan, dan juga lain-lain seperti defisiensi asam folat, B12, dan lain sebagainya.
Nah, efek samping ESA yang paling sering itu hipertensi, terutama jika kenaikan HB terlalu cepat atau penggunaan ESA dosis tinggi. Trombosis, kalau misalnya HB meningkat cepat. Kejang jarang, tapi pada HB lebih dari 10 ya dengan peningkatan yang cepat, misalnya tekanan darah tidak terkontrol. Dan yang terakhir adalah pure red cell anemia. Nah, ini terus terang saya juga belum pernah menemui ya, cuman memang ada literaturnya bisa terjadi seperti itu. Cuman yang paling sering adalah hipertensi. Sebenarnya apabila kita berikan ESA, memang ada ke arah sana hipertensi, tapi kita perlu tahu juga bahwa pasien-pasien CKD, ONHD misalnya, memang hipertensi adalah salah satu yang sering kita temui ya, karena pasien dengan gangguan ginjal sendiri kan eh, sudah ada hipertensinya seperti itu ya. CKD otomatis ada hipertensinya. Jadi ya jangan sampai karena dipikirnya ini karena ESA-nya yang bikin hipertensi, belum tentu. Mungkin bisa saja dosis antihipertensi yang kita berikan belum adekuat atau mungkin HD-nya yang kita berikan juga belum adekuat gitu ya. Jadi eh, jangan langsung berpikiran ini karena obat seperti itu. Kalau untuk pure red cell aplasia, pure red cell aplasia ya. Kalau sudah dikasih ESA lebih dari 4 minggu, terus tiba-tiba ada penurunan HB mendadak, tapi leukosit dan trombosit normal dan leukosit absolut kurang dari 10.000, itu kita mulai curiga. Tapi memang ditegakkannya kalau ditemukannya anti eritropoietin antibody yang positif pada biopsi susun tulang. Nah ini mungkin kalau misalnya ada yang pernah menemukan kasusnya bisa share-share juga ya. Ini juga kayaknya bisa jadi ya pembelajaran bagi kita semua. Kalau udah seperti ini tentunya ya ESA harus dihentikan. Dan pilihan terapinya, saya juga terus terang kurang kurang tahu ya kalau pada seperti ini ya. Tapi yang pasti karena penyebabnya adalah ESA, ya jadi kita ESA harus dihentikan dan mungkin harus kita cari alternatif yang lain. Lalu terapi penunjang yang paling penting tadi nutrisi ya. Kita perlu tahu bahwa asupan energi itu 35 kalori per kilo per hari pada umur kurang dari 60. Kalau udah 90 bisa lebih tinggi lagi, 30 sampai 35. Tapi yang paling penting adalah protein. Kalau pada HD itu 1,2 ya per kilo per hari. 1,2 gram per kilo per hari. Kalau peritoneal dialisis lebih tinggi lagi sampai 1,3. Lalu bagaimana nih caranya menghitungnya? Ya, kita bisa konsultasikan juga ya ke gizi ya. Kita bisa minta dia untuk membuat menu gitu ya, menu nutrisi pasien-pasien HD itu bagusnya seperti apa aja. Kalau untuk penunjang lain seperti androgen, asam folat B12 sebenarnya tidak dianjurkan ya. Lalu untuk transfusi darah terakhir, ini kalau misalnya HB kurang dari 7 dengan atau tanpa gejala, atau HB kurang dari 8 dengan gejala, perdarahan akut dengan gangguan hemodinamik atau pasien beroperasi. Threshold HB-nya 7 sampai 9. Jadi kita kalau melihat pasien anemia pada CKD, tidak serta-merta kita langsung berikan transfusi, transfusi terus. Karena transfusi sendiri ini kan tidak 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 ada resikonya gitu, ada resikonya gitu ya. Jadi ya kita juga harus hati-hati juga terhadap resiko transfusi. Bahkan pada pasien yang mau transplant itu kita sedapat mungkin hindari transfusi. Karena transfusi kan ada HLA-nya ya. Nah, dia tuh bisa memicu saya juga agak lupa tuh ya, kompleks gitulah. Yang khawatirnya itu kalau misalnya kita berikan pasien mau transplant terjadi reaksi rejeksi lebih tinggi kemungkinan terjadi rejeksi. Jadi memang sedapat mungkin transfusi itu dihindari. Kalau perlu banget mepet udah nggak bisa gimana transfusinya kalau bisa yang leukodepleted karena leukositnya sedapat mungkin yang sedikit banget gitu ya. Yang leukosit sedikit, HLA-nya pun juga sedikit. Nah, tadi resiko transfusi darah ya tako, trali ya. Tako itu kan transfusion associated overload ya. Trali lung injurinya, infeksi, febris, anafilaktik ya. Dan juga pemberiannya itu kalau bisa jumlahnya kecil, bertahap, dan berikan saat HD, terutama pada pasien yang sudah anuri gitu ya. Kita berikannya saat HD. Dan juga jangan cepat-cepat. Oh, udah selesai. Oke, terima kasih. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan di kolom komentar. Jangan lupa di like juga, subscribe ya. Dan kalau misalnya mau request perlu materi apa yang kira-kira bisa saya bawain, bisa request aja ya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sampai bertemu lagi.